At-takatsur sifat berlomba-lomba, ingin diri yang paling megah, ingin diri yang paling wah, ingin diri yang paling hebat, ingin diri yang paling tinggi, sesungguhnya telah banyak melalaikan manusia dari tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Ayat ini sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Ya. Apa tujuan kita hidup sebenarnya dicipta Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Tapi coba kita perhatikan sekarang kehidupan umat manusia, bahkan diri kita sendiri. Apa yang selalu tertanam dalam hati kita? Kompetisi, ingin menjadi orang yang lebih baik. Ingin rumah paling besar, ingin mobil paling mewah, ingin jabatan paling tinggi, ingin menjadi orang yang paling terkenal, dan lain-lain sebagainya. Dan disinilah kita terperangkap, sibuk, sampai-sampai lalai dari tujuan kita hidup dicipta Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Ta'ala karena pada malam ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan. InsyaAllah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Malam ini kita coba mentadabbur surah At-Takatsur, ya. Surah ini insyaAllah kita semua sudah hafal, sering kita baca dalam solat, maka kita perlu mendalami makna ayat-ayat Allah yang terdapat dalam surah At-Takatsur ini. Baik. Okay, surah At-Takatsur adalah surah yang ke-102 dalam Al-Quran. Sebelum kita mengkaji ayat-ayat Allah yang terdapat dalam surah At-Takatsur ini yang berjumlah sebanyak 8 ayat, kita lihat sedikit muqaddimah surah At-Takatsur ini. Surah ini disebut namanya dengan At-Takatsur, ya, karena pada ayat pertama Allah berfirman Alhaakumut Takatsur. Ada perkataan At-Takatsur di situ, ya. Yang kedua, surah ini juga disebut dengan surah Al-Haakum karena diawali Allah dengan Al-Haakum, walaupun ini tidak populer. Yang ketiga disebut sebagai surah Al-Maqbarah, perkuburan. Diambil dari kata maqabir pada ayat 2. Maqabir itu bentuk jamak, mufrad dia maqbarah. Maka pemakaman itu disebut dengan maqbarah. Maqabir maksudnya pemakaman-pemakaman, bentuk jamaknya. Sama dengan masjid, itu satu masjid. Masajid beberapa masjid. Nah, maqbarah itu satu perkuburan, maqabir beberapa perkuburan. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 nama surah At-Takatsur ini. Kemudian surah ini adalah surah Makkiyah, artinya sudah diturunkan kepada Nabi ketika Nabi masih lagi di Makkah. Bahkan menurut Al-Imam Tahir Ibnu Ashur, ini surah yang cukup awal sebenarnya diturunkan kepada Nabi, yaitulah surah yang ke-14. Walaupun dalam Quran kita lihat ini surah yang ke-102, tapi kalau dari sisi penurunannya kepada Nabi, ini surah yang ke-14, diturunkan setelah surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Kemudian setelah itu Allah turunkan At-Takatsur. Artinya surah Al-Kautsar itu surah yang ke-13, kemudian surah At-Takatsur ini surah yang ke-14 diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, At-Takatsur ini sebab diturunkan Allah Ta'ala ada sababun nuzulnya, ada sebab penurunannya. Sebahagian surah-surah dalam Al-Quran itu diturunkan Allah karena ada sebab tertentu. Tapi ada juga ayat-ayat atau surah yang diturunkan Allah tanpa sebab. Nah, jadi ada ayat atau surah yang mempunyai asbabun nuzul, ada ayat dan surah yang tidak mempunyai asbabun nuzul. Maka jangan tanya asbabun nuzul setiap ayat. Pasti tidak ada. Sebahagian ada, sebahagian tidak ada. Surah At-Takatsur ini disebutkan para ulama sebab diturunkan Allah
ini persaingan ketat dulu antara Bani Abdi Manaf di Makkah dan Bani Sahm. Ada dua kelompok, satu Bani Abdi Manaf, satu Bani Sahm. Mereka ini kompetitor betul, berkompetisi betul dalam hal apapun. Sepanjang perjalanan hidup mereka berkompetisi. Kalau Bani Abdi Manaf ini lebih tinggi, maka Bani Saham ini meriang. Kalau Bani Saham ini mendapatkan sesuatu, Bani Abdi Manaf meriang. Jadi sepanjang hidup mereka inilah berkompetisi, sibuk di situ. Ya, maka oleh karena itulah Allah menurunkan surah At-Takatsur ini. Baik, mari kita lihat ayat-ayat Allah yang terdapat dalam surah At-Takatsur ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Baik, ayat pertama Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megah telah melalaikan kamu. Ya. At-takatsur itu telah melalaikan kamu. Ya, kalau kita baca tafsirnya, syaghalakum at-tafakhur. Sifat bermegah-megah, berlomba-lomba itu telah melalaikan kamu dari tujuan hidupmu yang sebenarnya. Kata at-takatsur itu berasal satu akar kata dengan katsir. Katsir artinya apa? Banyak. Kalau diubah kepada bentuk takatsur, itu artinya berlomba siapa yang paling banyak. Berkompetisi. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Kalau dulu mereka lebih kepada berlomba siapa yang paling banyak hartanya dan pengikutnya. Karena kalau banyak hartanya, banyak pengikutnya, dia akan kuat. Dulu fokus mereka ke situ. Konteks kehidupan kita sekarang lebih luas lagi. Jabatan, gelar, rumah, kendaraan, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi at-takatsur ini yang perlu kita fokuskan. At-takatsur sifat berlomba-lomba, ingin diri yang paling megah, ingin diri yang paling wah, ingin diri yang paling hebat, ingin diri yang paling tinggi, sesungguhnya telah banyak melalaikan manusia dari tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Ayat ini sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Ya. Apa tujuan kita hidup sebenarnya dicipta Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Tapi coba kita perhatikan sekarang kehidupan umat manusia, bahkan diri kita sendiri. Apa yang selalu tertanam dalam hati kita? Kompetisi, ingin menjadi orang yang lebih baik. Ingin rumah paling besar, ingin mobil paling mewah, ingin jabatan paling tinggi, ingin menjadi orang yang paling terkenal, dan lain-lain sebagainya. Dan disinilah kita terperangkap, sibuk, sampai-sampai lalai dari tujuan kita hidup dicipta Allah. Cobalah lihat bagaimana semangatnya orang pada waktu pagi. Kita dari Tengkube ini, kalau lewat dari sini ke lampu merah sana, bawa mobil, pagi jam 7-an, itu bisa setengah jam kita baru lewat lampu merah itu kan. Ya, makanya saya selalu sering lewat dari belakang ini saja kalau pagi. Macet luar biasa. Apalagi hujan, belum lagi motor, berebut-rebut. Harus tahan emosi. Tiba-tiba udah di depan kita. Lalai sedikit kita nabrak dia, marah sama kita kan. Coba perhatikan. Itu semua orang pergi, kita tidak mengatakan salah. Tapi begitulah orang begitu bersemangat untuk mendapatkan dari dunia ini. Bersemangat luar biasa.
berlomba-lomba siapa paling cepat, siapa paling tinggi, siapa paling kaya. Itu hanya terjadi dalam hal duniawi. Seandainya itu kita balik dengan masjid, luar biasa itu kan. Misalnya berkumandang azan, begitu pergerakan orang ke masjid, luar biasa itu. Tapi memang kenyataan Quran sudah mengatakan begitulah kebanyakan orang. Kenapa itu tadi? Motivasi at-takatsur itu, bahkan dalam bersaudara saja itu kompetisi itu ada. 5 adik-beradik secara senyap ini menyimpan jiwa kompetisi kadang-kadang. Kalau balik kampung pengennya mobil yang paling bagus, ya kan? Uangnya paling banyak, hartanya paling. Dalam bersaudara aja tuh, berjiran juga begitu, di tempat kerja juga begitu. Akhirnya kita lupa lalai apa sebenarnya tujuan kita dicipta Allah. Nah, inilah bahaya at-takatsur itu. Ya, ingin bermegah-megah, ingin ini, ingin itu. Semua sekarang ini kita berkompetisi, apalagi sejak ada sosial media ini, ya kan? Kalau dia sudah makan di tempat yang bagus, japret, post, besok kawannya lihat, waduh, katanya, bekerja keras dia lagi, bulan depan aku harus bisa makan di tempat paling bagus, bulan depan, japret, tampak pula yakni, sakit hati dia, oh ini harus disaingi nih. Itulah terus berputar at-takatsur ini, ya. Apakah Quran melarang kita berkompetisi? Pada dasarnya tidak. Tapi berkompetisi dalam hal apa dulu? Maka Quran mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal apa? Kebaikan. Berkompetisi dalam amal soleh tidak jadi masalah. Berkompetisi siapa paling banyak solatnya, siapa paling banyak bacaan Qurannya, siapa paling banyak puasa sunnahnya, tak jadi masalah. Ya. Lalu apakah kita salah mengambil dunia ini? Tak salah. Apakah kemudian salah kita kaya? Tak salah. Apakah kemudian salah kita ingin bermimpi mendapatkan harta yang lumayan, kedudukan yang tinggi? Tak salah. Selagi tidak membuat kita lalai dari tujuan hidup kita yang sebenarnya. Jadi masalah dia ini sampai membuat dia lalai dari tujuan hidup dia yang sebenarnya. Mungkin kita berpikir begini ya, kenapa orang paling kaya di dunia ini paling sibuk bekerja? Elon Musk, pemilik SpaceX, founder Tesla, orang Amerika Serikat, manusia paling kaya di dunia ini sekarang, itu tidurnya saja di satu wawancara dia sebut, itu hanya di pabrik. Tidak sempat balik ke rumahnya, tidurnya di pabrik, pakaiannya seadanya. Kalau kita mungkin berpikir, kenapa lah sampai begini kali? Bukankah harta sudah sebanyak-banyaknya? Kenapa? Karena at-takatsur. Tidak mau dibawa, pesaingnya banyak. Ada Bill Gates, ada Warren Buffett, orang-orang kaya di dunia. Ada Jeff Bezos, pemilik Amazon, orang-orang kaya. Jangan sampai kepotong nih, harus berada pada deretan terkaya nomor 1. Padahal harta yang dia miliki itu, andai kata dimakan 7 turunan pun tak habis. Kita kan biasa sebut begitu. Seandainya digunakan untuk 7 turunan pun tak akan habis. Tapi karena sifat at-takatsur tadi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, sampai lupa apa tujuan hidup kita sebenarnya diciptakan. Nah, inilah peringatan Allah kepada Bani Abdi Manaf dan Bani Saham, dan juga kepada kita semua. Ya, kita tidak dilarang ingin misalnya punya rumah yang bagus, tidak dilarang. Ingin berpendidikan yang paling tinggi, tidak dilarang. Ingin mempunyai kedudukan yang paling tinggi, sesungguhnya tidak dilarang. Tapi ingat, jangan sampai ini membuat kita lupa dari tujuan kita hidup sebenarnya diciptakan Allah. Sekarang ini yang banyak terjadi. Akhirnya kita lupa untuk apa sebenarnya kita dicipta Allah. Maka kita melihat sekarang lebih banyak pengabdi harta dari pengabdi Allah. Lebih banyak pengabdi jabatan daripada pengabdi Allah. Lebih banyak orang sanggup merendah, menghinakan dirinya di hadapan orang yang berkuasa daripada di hadapan Allah yang maha kuasa. Lihat bagaimana kalau dengan penguasa, oh iya Pak,
Ditelepon jam 12 malam, iya Pak. Tidak ada kata tidak. Tapi dengan Allah yang maha kuasa, tunggu dulu, sebentar lagi. Ya kan? Ini semua yang melalaikan kita. Jadi ketika dibaca Alhaakumut Takatsur ini, renungkan terhadap diri kita bahwa sifat at-takatsur ini telah banyak melalaikan kita, menyesatkan kita, membuat kita lupa dari tujuan kita hidup sebenarnya diciptakan Allah. Bahkan gara-gara sifat at-takatsur ini, banyak orang yang tidak bersyukur dengan Allah. Ya? Banyak orang tidak bersyukur dengan Allah. Dia sudah punya rumah, tapi karena dia tengok jiran-jirannya pada renovasi rumah, kecillah hati dia. Ya? Kecil hati dia. Padahal dia sudah ada rumah. Hanya karena jirannya merenovasi rumah. Sejak itu bekerja keraslah dia. Gimana nih biar bisa aku renovasi rumah juga. Akhirnya sampai lupa dari kewajiban-kewajibannya. Ini yang banyak terjadi. Alhaakumut Takatsur, ya. Jadi hati-hati dengan sifat at-takatsur ini. Silahkan bekerja keras, silahkan bersungguh-sungguh, silahkan bermimpi, tapi jangan sampai itu semua membuat engkau lupa dari tujuan hidupmu sebenarnya diciptakan Allah. Ya. Kita teruskan ayat 2. Pada ayat 2 Allah mengatakan, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kamu ke dalam kubur. Ayat ini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur, maksudnya keadaan manusia yang selalu berkompetisi tadi itu akan berlanjut sampailah masuk ke liang lahat. Itu saja yang menghentikannya. Ya? Hanya itu yang menghentikannya. Maka Nabi mengatakan, lau anna libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya emas satu lembah, pasti dia minta lembah yang kedua. Dapat 2 lembah emas, minta yang ketiga. Apa yang menghentikan dia? Ketika tanah sudah menyumbat mulutnya. Dulu bermimpi, ya Allah, kalau saya punya motor aja ya Allah, sudah senang kali. Ketika kita tidak punya motor. Baru-baru saya ke Malaysia dulu mengambil S2, kendaraan tak ada, tempat jauh dari kampus, 2 kali naik bus. Setelah turun dari bus, berjalan lagi sekitar 3 kilo ke dalam. Nampak orang pakai motor butut pun, dalam hati, ya Allah, gini pun jadilah ya Allah. Ya kan? Saat kita tidak ada, begitu. Nampak sepeda, ya Allah, sepeda pun jadilah ya Allah. Ketika dikasih motor, apa lagi? Ya Allah, panaslah, hujanlah, ya kan? Pengen mobil lah ya Allah. Mobil yang buruk-buruk pun jadilah ya Allah. Asalkan tidak kena hujan dan tidak kena panas. Setelah dapat itu, apakah sudah berhenti? Tidak, malulah kalau bawa ini. Malu. Orang pandang orang susah. Yang agak pertengahan lah ya Allah. Janganlah buruk kali begini. Dapat dikasih. Apakah berhenti? Tidak berhenti. Begitulah seterusnya. Apa yang menghentikan kita dari keinginan terhadap dunia ini? Hanya saat tanah sudah menyumbat mulut, baru berhenti. Maka engkau tidak akan pernah puas dengan dunia ini kecuali engkau bersyukur. Maka grup nasyid Raihan itu mengatakan, dunia ini katanya seperti air lautan, diminum hanya menambah haus. Haus kita di tepi pantai, kita minum air laut itu, tidak akan menghilangkan dahaga kita, tidak akan menghilangkan rasa haus itu. Apa yang terjadi? Malah semakin kering, semakin haus karena asin. Dunia juga begitu. Dunia ini tak akan pernah kita puas, walaupun perut kita hanya sejengkal, umur kita hanya pendek, tapi cita-cita kita lebih lama dari usia kita. Ya. Cita-cita dunia kita itu lebih panjang dari umur kita. Maka begitu banyak orang yang mati masuk ke liang lahat membawa sejuta cita-citanya. Ya. Maka Nabi itu mengingatkan kita, jangan tulul amal, jangan terlalu panjang angan-angan. Kita ini kadang-kadang angan-angannya luar biasa panjang betul. Umur sudah 70, tapi kalau ngobrol, cita-citanya itu seolah-olah hidup di 100 tahun lagi.
Padahal esok lusa malaikat maut akan datang. Ya? Lebih panjang cita-cita dunia kita daripada usia kita. Ya? Usia kita hanya berkisar 60-70. Kalau lebih tak banyak lebihnya. Bahkan ada yang kurang dari situ. Hanya di situ saja. Tapi cita-cita kita pengen ini lagi, setelah ini mau ini lagi, setelah ini lagi, setelah ini lagi. Tak pernah puas. Jadi yang menghentikan itu hanya sampai ketika engkau sudah masuk ke dalam kubur. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu suka berkata, hartaku, hartaku. Ini rumahku, ini mobilku, itu kebunku, itu sawahku, ini tanah kosongku, itu perumahanku. Itu kerja manusia. Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa ablaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdait. Padahal tidak ada bagimu hai manusia dari hartamu itu kecuali apa yang kau makan. Tapi itu akan busuk, akan menjadi kotoran. Aw labista fa ablaita, atau apa yang kau pakai tapi itu akan lusuh buruk, engkau buang ke tempat sampah. Aw tasaddaqta fa amdait, atau engkau bersedekah, itulah yang akan kekal bersamamu. Jadi yang sebetulnya harta kita itu hanya yang 3 tadi. Itu pun 2 dari 3 ini akan berakhir di tempat sampah. Makanan akan jadi kotoran, masuk septic tank. Baju akan berakhir di tempat sampah. Apa yang kita sedekahkan hanya itu yang kekal buat selama-lamanya. Rumah kita akan dibagikan orang, akan ditempatin orang. Mobil kita akan dipakai orang. Tanah kita akan dinikmatin orang. Semua akan kita tinggalkan. Hanya harta yang kita sedekahkan saja yang akan kekal dalam tabungan kita sampai mati. Apa yang ada di dalam rekening bank kita sekarang, kita mungkin bangga melihat angkanya di situ, tapi itu belum tentu milik kita. Seandainya Allah cabut nyawa kita, maka itu akan dinikmati orang lain. Mati-matian kita berhemat, gimana nih biar banyak tabungannya. Datang malaikat maut, mati. Oh, orang senang, mantap betul nih, ada 100 juta, 200 juta. Kita nikmati yuk. Menyesal kita, habis usia kita untuk mengejar itu, ibadah kita tidak ada. Ya, baik. Di sini Allah Taala mengatakan hatta zur, sehingga kan kamu ziarah. Sebetulnya kalau kita terjemah itu ziarah. Kenapa Allah Taala menyebutkan masuk ke dalam kubur itu dengan ziarah? Kata para ulama, karena ziarah itu artinya kita berkunjung dan akan pulang. Maka kubur, walaupun kita ditanam ke situ, bukan tempat kita selamanya. Kita masuk ke liang lahat itu hanya seperti ziarah. Suatu hari nanti kita akan meninggalkan itu. Kapan? Saat hari kiamat. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Ketika nanti sudah ditiupkan sangkakala kedua, dunia ini sudah dihancurkan Allah, maka saat itu semua akan dibangkitkan Allah kembali. Jadi kubur itu bukan tempat kita selama-lamanya, hanya seperti ziarah kubur saja ke situ. Ya, hanya seperti ziarah. Ziarah itu kita akan kembali. Kita datang ke rumah orang disebut dengan ziarah. Mau kemana? Mau ziarah. Ziarah kemana? Rumah kawan. Apakah kita akan tinggal di situ selamanya? Tidak. Sore kita pulang. Selesai obrolan kita akan pulang. Begitulah dengan kubur. Kubur itu bukan tempat selamanya. Orang-orang kafir dulu tak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan. Ya, mereka mengatakan man ba'atsana min marqadina hada. Mereka mengatakan mayuhyil 'idzama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan kami setelah hancur menjadi tulang belulang? Tulang belulang kita sudah hancur di dalam tanah itu. Karena kita lebih lama di bawah tanah daripada di atas tanah. Di atas tanah ini sebentar aja, tidak lama. Lebih lama kita di bawah tanah. Kalau tidak percaya, pergilah ziarah kubur. Tengok batu nisan tuh. Ada yang sudah 100 tahun di dalam tanah. Ada yang 200 tahun. Ada yang 1000, ada 2000. Rasulullah saja di atas bumi ini hanya 63 tahun. Di dalam tanah sudah berapa lama? 1000 tahun lebih. Ya, lebih lama di situ. Baik.
Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah kubur. Maksudnya sifat berbangga-bangga yang ada pada manusia itu sangat keterlaluan, sampai-sampai berbangga-bangga dengan kubur-kubur leluhur mereka. Jadi dikatakan dulu persaingan antara kabilah Arab itu, sampai mereka pergi ke pemakaman membanggakan, ini kubur datuk kami ini, orang hebat ini dulu. Hari ini pun ada orang begitu, berbangga dengan kubur. Orangnya sudah meninggal, sudah ada di dalam kubur, berbangga dia dengan kubur. Ada manusia begitu. Bukan hanya berbangga dengan yang hidup, bahkan dengan yang sudah mati pun masih berbangga. Nah, ada manusia sampai ke tahap situ. Kita keturunan ini nih, tidak percaya tengok kuburnya, itu orang hebat itu, kubur keramat itu katanya lagi. Ya, ada orang sampai ke situ. Ya. Dalam Islam itu kalau jalur nasab kita dari jalur yang mulia itu satu nikmat. Tapi bukan berarti dengan itu kita otomatis menjadi orang baik. Orang kalau nasabnya nasab orang saleh, itu satu karunia dari Allah. Tapi bukan berarti itu penentu dia orang baik. Ya? Bukan berarti penentu dia orang baik. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Man battala amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Orang yang amalnya tidak baik, perangainya tidak baik, maka nasabnya yang baik tidak dapat mempercepat dia masuk ke dalam syurga. Walaupun dia keturunan orang-orang baik, tapi kalau dianya bejat, nasab ini tidak akan dapat menolong dia segera masuk syurga. Maka Nabi itu mengatakan kepada keluarga Nabi, "Ya Bani Quraisy, wahai orang-orang Bani Quraisy, angkidhu anfusakum minan nar." Selamatkan diri kamu dari azab api neraka. Bahkan Nabi sampai mengatakan, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, angkidhi nafsaka minan nar." Selamatkan dirimu dari api neraka, karena saya tidak akan mampu menyelamatkan engkau nanti. Jadi ini tafsiran yang kedua. Ada orang yang takatsur, berbangga-bangga tadi, sampai-sampai ke perkuburan. Ini dulu orang-orang hebat ini, datuk kami ini, bapak saya ini, paman saya ini, ditunjuk semua. Sampai dengan orang mati pun dia berbangga. Ya, begitulah dahsyatnya sifat at-takatsur tadi. Ya, jadi ini sangat berbahaya sifat at-takatsur. Ya, baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Ayat 3 dan ayat 4 Allah Ta'ala mengatakan, "Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun." Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui perbuatanmu. Maksud ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah awali dengan kalla. Kalla itu disebut dalam bahasa Arab harfu rada', huruf yang bertujuan untuk mencegah ataupun melarang melakukan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Apa yang disebutkan sebelumnya? Sifat at-takatsur tadi. Berlomba-lomba, berkompetisi, ya, ingin mendapatkan yang lebih banyak, yang paling tinggi dan sebagainya, sampai lupa dari tujuan hidup yang sebenarnya. Kalla, sekali-kali jangan kamu buat begitu. Janganlah kamu begitu. Janganlah kamu sampai dilalaikan oleh sifat at-takatsur. Ya, karena ini sangat bahaya. Orang kadang-kadang reunian, maksudnya untuk reunian, ketemu sama kawan-kawan lama. Yang terjadi apa? Pamer, menunjukkan diri paling hebat, menunjukkan diri paling kaya di hadapan kawan-kawannya. Tujuannya itu baik, mau menjalin silaturahmi kembali karena sudah lama tak berjumpa. Tapi yang terjadi saat datang, semua ingin menunjukkan diri paling hebat, paling berbahaya. Ya, jadi Allah mengatakan, kalla, janganlah seperti itu. Jangan kamu lalai dibuat oleh at-takatsur itu. Kenapa? Saufa ta'lamun. Karena nanti kamu akan tahu akibat yang akan kamu terima. Kalau kamu lalai dibuat oleh sifat at-takatsur itu,
nanti kamu akan tahu akibatnya. Allah Ta'ala membuat di sini huruf saufa. Saufa itu menunjukkan masa yang akan datang dan masanya agak lama. Maka para ulama tafsir mengatakan nanti di akhirat kamu akan tahu. Mungkin di dunia ini kamu tidak kelihatan akibat kamu berkompetisi itu. Ya, mungkin orang bisa saja memuji kamu karena kamu mendapatkan nomor 1. Bisa saja orang memuji kamu karena rumahmu mungkin paling besar, karena mobilmu mungkin paling mewah, karena jabatanmu mungkin paling tinggi. Tapi kalau itu semua membuat engkau lalai dari tujuan hidupmu yang sebenarnya untuk mengabdi kepada Allah, maka di akhirat kelak engkau akan tahu apa akibat yang kau dapatkan. Ini ancaman yang sangat keras. Ini ancaman yang sangat keras. Ya, ibarat kita bilang ke orang, jangan kamu buat tuh, nanti kamu tahu akibatnya. Itu kan peringatan yang sangat keras. Seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan begitu kepada kita. Jangan kamu sampai lalai dibuat sifat at-takasurmu itu. Nanti kelak kamu akan tahu apa akibat yang akan kau terima di akhirat. Ya, apa akibatnya? Dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Ya, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, orang-orang yang sibuk menyimpan hartanya, berlomba-lomba mengumpulkan hartanya, dia menyangka bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Bal huwa syarrul lahum, kata Allah. Bahkan itu akan menjadi sebab keburukan bagi dia. Bagaimana nanti di akhirat? Allah Ta'ala mengatakan, sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Nanti di akhirat Allah akan lilitkan harta itu kepada dia di dalam api neraka. Dalam hadis dikatakan, harta yang sibuk dikumpul-kumpulin tadi, kekayaan yang dikejar-kejar itu, kemudian kita tidak menggunakannya untuk tujuan mengabdikan diri kita kepada Allah, maka di akhirat nanti dia akan berubah menjadi ular, akan melilit orang ini, dan dia patuk pemilik harta tersebut sambil berkata, ana maluk, ana maluk, ana maluk. Sayalah dulu hartamu, sayalah hartamu yang dulu. Di dunia ini kita menyangka kalau kita simpan uang banyak kita akan baik-baik saja, kita akan oke-oke aja. Ternyata kalau kita tidak gunakan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, setidaknya kita tunaikan hak dari harta itu, seperti berzakat, seperti bersedekah, seperti menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan. Kalau kita tidak gunakan untuk itu, maka ia akan menjadi petaka kepada kita. Waliyadzubillah, ya. Maka hati-hati. Ya, jangan sampai sifat at-takatsur tadi. Maka jiwa kompetisi yang ada dalam hati kita itu perlu di-manage, perlu diatur. Boleh ada jiwa kompetisi dalam hati, tapi jangan sampai itu menguasai kita. Jangan sampai itu menguasai kita sehingga lupa dari tujuan hidup kita yang sebenarnya. Karena begitu banyak orang yang terjerumus di sini. Ya, terjerumus di sini. Dia kalau melihat orang sholat banyak, tidak merasa apa-apa dia. Dia lihat orang belajar Quran, baca Quran, tidak ada perasaan apa-apa dia. Tapi kalau sudah dia lihat ada kelebihan sedikit pada orang, wah, tidak bisa dibiarkan ini. Kita juga harus bisa seperti itu, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita hasad kecuali dalam dua hal. Hasad dalam arti ghibtah, kita ingin seperti itu. Yang pertama, rajulun atahullahul Quran. Orang yang diberi Allah dia Quran, kemudian dia sibuk dengan Quran ini siang dan malam. Yang kedua, rajulun atahullahu mal. Allah beri dia harta, kemudian dia sibuk bersedekah, berinfak siang dan malam dengan harta itu. Kalau dengan dua orang yang seperti ini, inginlah kamu seperti dia, berkompetisilah kamu dengan dia. Tapi kemudian ini tadi melarang kita untuk untuk acuh tak acuh dengan dunia, tidak boleh. Ukurannya jangan sampai melalaikan kita dari dunia. Bahkan Nabi membenci orang yang malas. Jangan sampai ayat ini membuat kita malas. Tidak usah lah, ngapainlah ini bekerja ini, nanti kan bakalan ditinggalin juga. Ada sebagian orang salah faham dengan ini. Suatu ketika Nabi pernah masuk ke dalam masjid. Lalu di masjid itu Nabi menemukan seorang laki-laki dan Nabi bertanya, kenapa kamu di sini? Di luar waktu sholat. Kalau di waktu sholat kan tidak perlu ditanya, karena mau
Salat. Ini di luar waktu salat, dia ada dalam masjid. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu ada di sini? Dia menjawab, ya Rasulullah, saya ada hutang. Belum bisa saya bayar sampai sekarang. Dililit hutang dia. Lalu Nabi mengatakan kepada dia, mau tidak kamu saya ajarkan satu doa, apabila kamu doakan ini, Allah lunaskan hutang kamu. Dia mengatakan, saya mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan doa. Mungkin doa ini kita hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Sebelum kita sampai ke hujung doa tu, coba perhatikan doa yang Nabi ajar tu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan malas. Artinya Nabi tak suka orang malas bekerja. Quran pun menyuruh kita bekerja, tapi jangan kerja itu membuat kita lalai dari tujuan hidup kita. Maka dalam surah Al-Jum'ah Allah mengatakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau kamu sudah selesai solat, pergilah bertebaran di atas muka bumi ini. Yang kerja di kantor, pergilah masuk kembali ke kantormu. Yang petani, pergilah kembali ke kebunmu. Yang pedagang, pergilah kembali ke kedaimu, ke pasar, dan seterusnya. Bekerjalah. Jadi tidak dilarang. Cuma jangan sampai itu menguasai kita. Ya. Di zaman ini luar biasa fitnah ini. Apalagi dengan sosial media tadi. Semua orang mempost, mengupload sisi terbaik dari kehidupannya. Kalau dia makan makanan yang paling bagus menurut dia, biasanya akan diupload. Kalau dia memakai baju yang paling bagus menurut dia, biasanya akan dipost. Kalau dia pergi ke tempat yang paling bagus, biasanya akan dipost. Begitu seterusnya. Kalau dia naik mobil yang paling bagus, biasanya dia akan post. Itu sifat. Akhirnya orang lain nampak. Bersainglah. Akhirnya terjebaklah kita di situ. Sibuk. Tiba-tiba datang kematian. Selesai. Maka Nabi itu mengatakan, wamal hayatud dunya illa la'ibu walah. Kehidupan dunia ini hanya ibarat main game saja. Nampaknya asik betul nih. Main game bola dia asik betul. Sampai mencarut dia. Karena kalah klubnya. Main game apa namanya tuh? PlayStation. Main PS dia. Sampai tekan-tekan campakkan itu. Saking semangatnya. Lalu apakah ada yang dia dapatkan di balik itu? Tidak ada. Ya kan? Apa ada yang dia dapatkan di balik itu? Tidak ada. Membesar urat lehernya, sakit tangannya mencet-mencet, panas kepalanya. Apa ada yang dia dapatkan? Yang ada habis waktu. Sadar-sadar, seandainya dulu. Ini anak-anak kita sekarang nih terjebak di game semua. Bapaknya pun terjebak di game juga. Saya melihat solat Jumat. Ini saya lihat langsung nih. Solat Jumat, orang sedang khotib, dia main game di handphone. Itu bukan anak-anak, orang dewasa. Dalam hati saya, la haula wala quwwata illa billah. Luar biasa. Saat solat Jumat loh itu. Kalau di luar itu, mungkin dia pengen hiburan, ya, karena kehidupan sekarang agak beda dengan zaman dulu. Kalau dulu kan anak-anak di kampung tuh enak, sore udah di lapangan bola, main bola sampai ke maghrib. Anak-anak sekarang main bolanya di gadget semua. Perang-perangan, kalau dulu perang-perangan mandi di sungai. Kalau sekarang di handphone semua, ya kan? Jadi dunia ini ibarat game, permainan. Sibuk kita di situ, tegang, panas. Ada saya lihat itu video, ada anak kecil perempuan main game online di seperti warnet. Mungkin dia kalah, berdiri dia ambil komputer tuh, dicampakkan sama dia. Anak kecil, cewek. Dalam hati saya kayak ini tidak mungkin anak perempuan, tapi ada. Jadi dunia ini hanya seperti itu kata Allah. Wamal hayatud dunya illa la'ibu. Ini hanya game saja. Kita bersih tegang ini, siapa yang paling tinggi, siapa paling kaya, siapa paling terkenal, siapa paling ini. Sibuk kita di sini. Tiba-tiba game over. Ya.
Tiba-tiba game over. Kita pikir kita sudah hebat karena menang tadi. Ternyata setelah game over, perut kita lapar, game itu tidak bisa ngasih kita makan. Ternyata kita pengen punya rumah, game itu tidak bisa ngasih rumah sama kita. Begitulah dengan orang sibuk dengan game di dunia ini. Siapa paling tinggi, paling kaya, paling terkenal, paling ini, paling itu, game over, mati. Setelah dia mati, oh ternyata kepenatanku selama ini tidak bisa mendatangkan cahaya di dalam kuburku. Ternyata kompetisiku selama ini tidak bisa memberatkan amalku. Ternyata kompetisiku selama ini, persainganku selama ini tidak bisa membuka pintu surga untukku. Hanya laib, game, itu saja. Maka jangan terjebak di situ. Baik, kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada ayat 5, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Maksudnya, maha kadayam bagi ayyulhikumut takatsur bil amwal. Tidak semestinya kamu dilalaikan oleh sifat at-takatsur tadi. Berlomba-lomba siapa paling banyak, paling kaya, paling ini, paling itu. Lau ta'lamuna haqqal ilm. Seandainya kamu mengetahui dengan sebenar-benarnya. Seandainya kamu mengetahui dengan sebenar-benarnya, ilmu yakin, mengetahui dengan pasti, tidak ada keraguan dalam hal itu, lan zajartum, pasti kamu akan meninggalkan sifat at-takatsur itu. Seandainya kamu tahu apa yang kamu dapatkan di balik berkompetisi itu, berlomba-lomba tadi, seandainya kamu tahu apa yang akan kamu peroleh di balik itu, pasti kamu akan meninggalkannya. Cuma kan banyak orang lalai. Ibarat orang main game tadi. Seandainya dia berpikir, apalah yang ku dapat dari sini, dia tidak akan terjebak di situ. Ya, cuma kan lalai, terjebak di situ. Begitu juga dengan dunia. Seandainya manusia itu benar-benar tahu apa di balik kompetisi ini, apa di balik pertandingan ini, apa yang akan dia peroleh, dan itu dia ketahui dengan sebenar-benarnya, pasti dia tidak akan terjebak dengan sifat at-takatsur tadi. Dia akan tinggalkan itu. Ya, dia akan tinggalkan. Tapi karena banyak manusia lalai tentang ini, banyak tidak mengetahuinya, bahwa hidup ini bukan selamanya di dunia, maka mereka terjebak dalam sifat at-takatsur tadi. Ya, saya baru melihat video tadi, ada orang baru beli mobil, kemudian karena ada orang mungkin tidak senang, ya, disiram dengan air keras, melepuh catnya. Baru lagi beli mobil, dengan senang-senangnya pemiliknya, disiram dengan air keras, melepuh cat mobil itu. Ini semua terjadi karena sifat at-takatsur tadi. Mungkin sebenarnya dia ingin bersaing, tapi sudah kalah. Akhirnya muncul hasad, menyerang, terjadi pengrusakan, terjadi fitnah dan lain-lain sebagainya. Ini semua puncaknya dari at-takatsur. Ketika ada kawannya naik, dibuatlah fitnah oleh dia. Itu kawan lama saya tuh, saya tahu dia tuh dulu begini. Apa tujuannya? Ingin menjatuhkan kawan dia tuh, karena dia tak senang kawan dia ini naik, dia di bawah. Nah, dia ingin dia yang di atas. Jadi at-takatsur ini ada kaitannya dengan hasad, kedengkian itu. Manusia itu hasad biasanya karena ada jiwa kompetisi yang ada dalam hati dia. Ada masanya dia tak sanggup menandingi, akhirnya dia pun hasad, dia dengki. Nah, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ke-6, la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Maksudnya oleh ayat Allah Ta'ala ini, aqsama annakum satushahidunal jahim ayanan wa yaqinan. Allah Ta'ala bersumpah, mereka pasti akan menyaksikan neraka jahim itu dengan mata mereka sendiri, dengan penuh keyakinan. Qala Al-Alusi, berkata Al-Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib,
Hadza jawabu qasmin. Ini jawab kepada sumpah. Ayat 6 ini jawab sumpah yang tidak disebutkan. Ya, yang tidak disebutkan sebelumnya. Akada bihil wa'id wa shaddada bihit tahdid, untuk menguatkan ancaman Allah Ta'ala. Jadi susunan ayat ini, wallahi la tarawunnal jahim. Susunan asal ayat ini, demi Allah. Cuma tak dinampakkan sumpah itu. Wallahi la tarawunnal jahim. Demi Allah, kamu pasti nanti akan melihat neraka jahim. Maka para ulama mengatakan, kalau kita membaca surah At-Takatsur ini, jangan baca bersambung ayat 5 dan ayat 6. Karena ini cerita yang baru, bukan sambungan dari yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalnya orang membaca summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunnal jahim, kurang tepat dia berwakaf. Karena salah satu cara berwakaf yang benar itu, kata Imam An-Nawawi, berwakaflah pada ujung ayat yang sempurna di situ cerita. Jangan sambung dengan cerita yang baru. Maka kalau kita membaca surah At-Takatsur, pada ujung ayat 5 itu berhenti. Maka kalau lihat dalam Quran itu ada qaf di situ, ya. Dan huruf lam, al-waqfu aula. Berhenti di situ adalah lebih utama. Kenapa? Karena sampai di situ sudah sempurna maknanya, ya. Summa la tarawunnal jahim. Demi Allah, nanti kamu akan menyaksikan neraka jahim itu. Karena kamu selama di dunia disibukkan oleh sifat at-takatsur tadi, sehingga lupa dari tujuan hidup kamu yang sebenarnya. Ayat 7. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Maksudnya neraka jahim Allah itu nanti, neraka yang menyala-nyala itu benar-benar pasti akan disaksikan oleh mereka dengan mata kepala sendiri. Maka Allah sebut di dalam ayat lain dalam Al-Quran, ketika ahli neraka itu, sebelum ahli neraka itu dimasukkan ke dalam api neraka, itu Allah sudah perlihatkan kepada mereka api neraka, sehingga merasa ketakutan yang luar biasa. Analoginya begini, seandainya ada orang yang akan dihukum mati, 3 orang, dia orang ketiga, orang pertama dan orang kedua dia saksikan. Kira-kira apa perasaan dia saat menyaksikan itu? Dia sudah merasa mati sebelum dia dimatikan. Begitu juga dengan ahli neraka. Sebelum masuk ke dalam api neraka, Allah perlihatkan betul-betul kepada mereka, supaya itu menjadi siksa yang luar biasa kepada mereka. Belum lagi dibakar api neraka itu, sudah merasa seolah di dalam api neraka. Maka para ulama mengatakan siksa dalam api neraka itu bukan siksa ke fisik saja. Bukan fisik saja yang disiksa, tapi batinnya juga disiksa. Maka Quran itu menggambarkan wajah mereka basirah, muram, buruk di akhirat. Kenapa? Wajah ini kan biasanya cerminan apa yang dalam hati kita. Kalau hati kita senang, maka akan terpancar wajah yang bahagia. Maka ahli syurga Allah gambarkan begitu. Wujuhu yawma idzin nadirah. Wajah ahli syurga itu nadirah, bercahaya. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Tapi wajah-wajah ahli neraka itu basirah, pucat, buruk. Kenapa? Karena kesengsaraan dalam hati mereka. Orang kalau lagi banyak masalahnya, jumpa-jumpa cemberut aja bawaannya. Kenapa lah orang ini cemberut dari wajahnya? Rupanya banyak masalah, baru berantem sama istrinya. Datang ke kedai kopi biasa dia paling semangat. Datang-datang diam aja. Kenapa diam aja nih, Pak? Tadi tuh baru berantem sama istri rupanya. Susah hatinya. Maka di akhirat itu siksa itu ada siksa terhadap fisik, ada siksa terhadap batin. Kadang-kadang siksa batin itu lebih menyakitkan dari siksa fisik. Maka luka hati itu lebih pedih daripada luka di tangan kita. Luka di tangan kita pergi ke klinik, dijahit, kasih perban, kasih obat, kasih bius, tidak terasa apa-apa. Tunggu sembuh. Tapi kalau hati ini yang luka,
bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan dibawa sampai mati. Begitulah siksa kepada ahli neraka. Jadi kalau ditanya, kenapa Allah Ta'ala mesti perlihatkan kepada mereka api neraka itu sebelum dimasukkan? Supaya mereka merasakan siksanya sebelum masuk ke situ. Ibarat orang yang akan dihukum mati tadi, kalau dia menyaksikan dua orang pertama dibunuh, maka dia sudah merasa mati sebelum dia mati. Ya. Baik. Ayat terakhir. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Pada hari akhirat nanti, apa yang kita kejar di dunia ini, apa yang kita perlombakan di dunia ini, apa yang kita dapatkan di dunia ini, pasti akan ditanya Allah. Jadi begini, hubung kait, korelasi ayat pertama dengan ayat terakhir ini luar biasa. Pada ayat pertama Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Sifat at-takatsur itu telah melalaikan mereka dari tujuan hidup yang sebenarnya. Berlomba-lomba siapa paling banyak, siapa paling tinggi, paling terkenal dan sebagainya. Telah melalaikan mereka dari tujuan hidup mereka sebenarnya. Pada ayat terakhir ini Allah peringatkan. Seolah Allah berkata begini, wahai manusia, jangan kamu terjebak dengan sifat at-takatsur itu. Karena setiap nikmat yang kamu dapat nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semakin banyak kita mengejar dunia ini, maka semakin lamalah kita nanti diaudit di hadapan Allah. Pejabat mau diaudit sekali setahun aja, ketar-ketir dia. Dapat surat dari BPK, besok kami akan datang mengaudit dinas Bapak. Ketar-ketir dia. Panggil langsung bendahara. Tengok catatannya, jangan sampai ada yang salah. Karena nanti dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia akan denda karena tidak jelas laporan. Kemungkinan kedua bisa masuk penjara. Takut betul ya. Padahal yang diaudit itu hanya uang saja, perbelanjaan saja. Ini summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dari seluruh nikmat yang kita dapat itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, ya. Tidak ada satu nikmat yang Allah titipkan kepada kita melainkan itu ditanya. Umur kita akan ditanya Allah, untuk apa engkau habiskan? Maka kalau usia kita misalnya 60 tahun, lalu 8 jam sehari kita tidur, ya, kemudian 8 jam atau 10 jam kita bekerja, selebihnya mungkin kita ibadah, maka hanya itu ibadah kita. Kalau kita tidur 8 jam aja sehari, maknanya selama 60 tahun kita hidup, 20 tahun habis untuk tidur. Ya. Jadi kalau kita tidur 8 jam setiap hari, 1/3 dari usia kita habis untuk tidur. Ditemani oleh mimpi dan ngences. Itu aja. Bayangkan kalau kebaikan kita hanya sholat 5 waktu. Kita umpamakanlah kita sholat 5 waktu, setiap satu waktu 10 menit. Sehari 5, baru 50 menit. Kita sempurnakanlah 1 jam. Ya, sempurnakan 1 jam. Kalau cuma 1 jam setiap hari, lalu diaudit nanti di hadapan Allah umur kita, berapalah agaknya yang jadi ibadah? Usia 70 tahun. Yang digunakan untuk ibadah berapa? 3 tahun. Kalau sampai. Ya, berarti 67 tahun lagi untuk apa? Ya, takatsur tadi. Ya, habis untuk itu. Maka Nabi itu mengatakan orang miskin lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Ini bukan berarti dilarang kita kaya. Sahabat Nabi itu ada yang kaya-kaya. Tapi pastikan kekayaan itu yang benar. Orang miskin itu Nabi mengatakan lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Karena memang harta dia tak banyak. Ditanya Allah Ta'ala cepat selesai. Semakin banyak harta kita, susah. Nabi mengatakan harta itu 2 pertanyaannya. Dari mana yang kau dapat, untuk apa yang kau gunakan? Susah betul ini menjawabnya. Andai kata kita ditanya hari ini, berapa kita menghabiskan uang seminggu ini, bisa jawab enggak? Susah untuk bisa menjawab. Tadi keluar sama anak pengen cilok, beli cilok. Keluar lagi pengen bakso, beli bakso. Pergi ke Indomaret, beli beberapa. Lupa kita, tidak tahu entah apa. Untuk apa kita habiskan?
Ditanya lagi untuk dari mana kita dapatkan. Komplit ini semua ditanya Allah. Maka begitu berat. Oleh karena itu jangan engkau terjebak dengan sifat at-takatsur. Engkau boleh mempunyai harta yang banyak, tapi jangan engkau dikuasai sifat at-takatsur tadi. Jangan engkau sampai lalai dari tujuan hidupmu yang sebenarnya. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang super kaya. Meninggalkan harta yang sangat banyak, triliunan. Bahkan Utsman ibnu Affan itu juga sahabat Nabi yang super kaya. Bahkan sampai hari ini masih ada peninggalan wakaf Utsman bin Affan. Sudah 1000 tahun lebih. Super kaya. Tapi mereka dijamin Rasulullah masuk surga. Kenapa? Karena mereka mengejar kekayaan, tidak dikuasai sifat at-takatsur. Tidak dikuasai sifat at-takatsur. Dia mengejar kekayaan dengan cara yang benar. Bukan karena ingin bersaing. Bukan karena ingin mengalahkan ini. Bukan supaya terlihat lebih kaya. Bukan supaya terlihat lebih ini. Banyak orang kan motivasi dia itu. Silahkan mendapatkan harta yang banyak, tapi jangan jadikan motivasi kita supaya kita di atas orang. Supaya kita dipuja-puji orang. Supaya kata-kata kita diterima orang. Tapi cari kekayaan itu untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Maka Allah itu mengatakan kepada Qarun, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Carilah kesenangan akhirat dengan harta yang telah Allah beri kepadamu. Karena salah satu sebab kita mendapatkan kenikmatan di akhirat itu beramal dengan harta yang kita miliki. Maka amal itu terbagi dua. Ada disebut amal badaniyah, ada disebut amal maliyah. Amal yang dikerjakan badan kita, ada amal yang dikerjakan harta. Bahkan banyak ibadah dalam Islam ini itu amal maliyah. Kalau amal badaniyah misalnya kita sholat, bergerak badan kita, itu amal badaniyah, badan kita. Tapi zakat misalnya, itu amal maliyah, amal harta kita. Kalau tidak ada harta kita tidak bisa beramal. Sedekah itu amal maliyah. Haji, umroh, sedekah dan lain sebagainya itu amal maliyah. Bahkan kita sholat pun memerlukan harta. Tidak ada harta kita, mana bisa kita beli baju, ya kan? Beli jubah, beli kopiah dan sebagainya, tidak bisa kita beli. Nah, maka berharta itu boleh, tapi jangan sampai kita dikuasai sifat at-takatsur. Kalau muncul itu ke dalam hati kita, ingatlah ayat Allah ini. Ya, kita sebagai manusia biasa, tidak luput ini dari diri kita. Selalu ada perasaan ingin berkompetisi, ingin menjadi yang lebih ini, lebih itu. Setidaknya di antara kawan-kawan saya, janganlah saya menjadi orang yang paling parah, katanya. Ada orang skalanya begitu. Ada orang skalanya per kampung. Di kampung ini jangan sampai saya paling bawah. Ada orang skalanya per kecamatan. Kecamatan ini harus saya menjadi orang nomor 1. Ada skalanya per kabupaten, per provinsi, per negara. Bahkan skalanya ada yang mendunia. Nah, itu tadi orang-orang paling kaya di dunia sekarang, mereka lah orang-orang yang paling sibuk bekerja. Seolah-olah dia lebih miskin dari kita. Apa yang menyebabkan itu? At-takatsur tadi. Kalau kita cerita pasal agama, langsung dicampakkan sama dia ke tempat sampah. Tidak ingin dia mendengarkan itu. Yang ingin dia dengarkan bagaimana supaya harta dia bertambah. Ya, baik, mungkin itu saja kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.